Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah kita masih membahas tentang masalah tauhid. Memang kita pingin ngambil satu waktu nggak bahas masalah tauhid. Mungkin bertalian dengan Palestina ya, karena kita kadang juga butuh bagaimana sikap kita, apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana sesungguhnya permasalahan yang terjadi, dan pelajaran apa yang bisa kita petik, karena ini penting juga, penting. Cuman karena kita sudah ada jadwal bahas kitab tauhid, jadi belum sempat kita sampaikan. Tapi insya Allah kita tetap nyempatin lah satu kesempatan untuk kita sampaikan tentang masalah Palestina, karena penting sekali satu pertemuan insya Allah. Alhamdulillah, a'azani wa a'azakumullah. Dalam kesempatan taklim hari ini insya Allah kita akan membahas tentang arti berhukum terhadap tauhid. Sebenarnya sebenarnya pembahasan ini juga bahasa mudahnya kewajiban berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Cuman karena ini tujuannya tauhid, sehingga yang dibahas sisi rusaknya tauhid, hancurnya tauhid tatkala tidak berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita sampaikan insya Allah dengan pemahaman salafun as-salih. Karena di sini ada nanti kita singgung sedikit, ada yang memahami yang demikian ini tapi dengan pemahaman takfiri. Takfiri sehingga seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini dikafirkan. Indonesia dikafirkan, Saudi dikafirkan, Palestina dikafirkan, semuanya gitu. Karena dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Mesir dikafirkan semuanya gitu. Nah, memang ada kesalahan-kesalahan di sana di dalam memahami perkara tersebut. Dan bagaimana sesungguhnya permasalahan ini? Insya Allah kita akan bahas. Semoga Allah mudahkan pembahasan kita ini. Ilhadurun a'azani wa a'azakumullah. Kacamatanya mana ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 60 sampai 62. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ayakfuru bih wa yuridu syaitan ayudillahum dalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa fakaifa idza asabatuhum musibah bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah
in aradna illa ihsana wa taufiqa. Surat An-Nisa ayat 60 sampai 62. Allah SWT mengatakan, alam tara, apakah engkau tidak mengetahui, ilal ladzina yaz'umun, apakah engkau tidak melihat atau mengetahui, kurang lebih begitu. Apakah kamu tidak tahu kepada orang-orang yang menyangka annahum, kepada orang-orang yang menyangka annahum, sesungguhnya mereka amanu bima unzila ilaik. Jadi dia merasa dirinya dalam lingkaran keimanan, masih dalam lingkaran keimanan. Bima unzila ilaik, dengan apa yang Allah turunkan kepada engkau wahai Nabi. Wa ma unzila min qablik, dan dia juga masih merasa beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu. Dia sudah merasa beriman, tapi prakteknya bagaimana? Nih, prakteknya bagaimana? Ternyata yuriduna ayatahakamu ila tauhid. Ternyata dia menginginkan berhukum kepada tauhid. Waqad umiru ayakfuru bih, padahal telah diperintahkan untuk ingkar, untuk tidak mau. Ayakfuru untuk ingkar, tidak mau terhadap tauhid. Ini. Jadi sebenarnya sudah paham hukum Allah itu sudah dari dulu sudah dijelaskan kepada manusia, dan mereka masih berasa beriman. Tapi tatkala menghadapi problem, ternyata kekuatan imannya belum mencukupi untuk menjaga dia sehingga dia tetap berada di dalam hukum Allah. Berikutnya, wa yuridu syaitan ayudillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan menginginkan menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh dalam bidang praktek hukum. Jadi ternyata kemaksiatan itu bukan hanya mau limo, kan? Ternyata dalam masalah apa? Hukum. Dalam masalah apa? Hukum. Makanya terkadang orang mengatakan, aku orang ngantekan molimo loh, aku baik dan seterusnya. Ternyata kadang kekufuran menyelinap dari sisi yang lain. Kita lanjutkan saja. Jadi syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sangat jauh di bidang apa? Hukum. Di bidang apa? Hukum. Wa idza qila lahum, kemudian apabila dikatakan kepada mereka, sing teng Jawi mbok badhe mlebet boten apa-apa, enggak kasihan niki teng nggih teh Somber monggo. Masyaallah nggih. Mugi-mugi angsal pahala nggih. Ngaji memang ternyata butuh waktu ya. Butuh waktu loh, butuh waktu, butuh serius gitu. Sudah, kita lanjutkan lagi ya. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ila ma anzalallah, udahlah kalian berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Wa ila rasul, dan kepada apa yang diturunkan Rasul. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Ternyata ada syaitan dari kalangan manusia, yaitu munafikin. Munafikin kan syaitan yang sukar dideteksi karena tampilannya sama, kemudian punya jurus-jurus pendekatan nalar, punya hal-hal yang nyambung begitu. Nah, ini nanti dihalangi. Jadi menghalangi itu ya tak sesederhana yang dibayangkan. Ya, kalau menghalangi sederhana yang dibayangkan, kamu nggak boleh. Nah, itu. Awas, diancam. Tapi kalau dengan rayuan gombal, kemudian akhirnya tidak jadi mengamalkannya, nah ini mengerikan ya. Jadi yang rayuan-rayuan gombal ini lebih berbahaya. Ya,
Yang rayuan gombal ini lebih berbahaya karena lebih mematikan. Ya, lebih apa? Mematikan, lebih meninabobokkan. Ya. Maka melihat orang-orang munafikin yasudduna anka sududa, menghalangi engkau dari hukum Allah dengan betul-betul penghalangan. Kemudian Allah SWT mengatakan fakaifa idza asabathum musibah. Maka bagaimana apabila mereka tertimpa musibah bima qaddamat aydihim, yang disebabkan atas perbuatan tangan-tangan mereka yang telah lalu. Berarti datangnya musibah nggak langsung, ya nggak langsung, tetapi melalui proses yang lama, ya melalui proses yang lama. Contoh ini yang paling gampang ya. Contoh yang paling gampang, tatkala kaum muslimin memboikot produk Israel, ternyata betul-betul kaum muslimin juga terperanjat. Betapa kaum muslimin itu sudah terjerat oleh gurita hegemoni produk Israel. Sehingga, kita bahasnya simpel-simpel aja ya, karena waktunya pendek. Sehingga, ya, kita tersadar, kita telah dibawa kepada, ya, kepada apa? Kepada penjinakan hati dan hampir menyatu dengan jiwa kita. Dulu kita nggak kenal pentin, kita kenalnya lerang ya. Lerang apa yang bakaran itu? Apa? Birang, merang, oman dibakar, ya kan? Itu sekarang udah lupa. Ya. Kita nggak kenal yang namanya hamburger. Tahunya ya sedut, ya. Pesona dan sebagainya gitu. Padahal ini lebih bagus ini untuk kesehatan kita dan sebagainya. Nah, bagaimana mereka merubah ini semua dan kita betul-betul kayak sudah dicocok hidung. Dulu kita minum pakai air sumur nyaman, tiba-tiba berganti tanpa terasa aqua, ya, nah begitu, ya kan? Ah, itu istilah mereka edukasi. Sebenarnya edukasi itu apa? Sebenarnya edukasi itu cuci otak sebenarnya, biar kita meninggalkan apa yang menjadikan diri kita itu berkembang. Ya. Akhirnya ya wis banyu dia tuku banyu, ya kan? Dia sampo tuku sampo, kabehan tuku. Coba bayangkan. Tatkala kadang tuku inilah kita terima bobokkan. Masya Allah, jadi ngelang saya lampu singgawe sapa, cat singgawe sapa, HP singgawe sapa, ki singgawe sapa, ya kan? Paling dia lah singgawe dewek, paling dia dewek, ya kan? Paling kecil lah. Tapi hampir semua produknya ya kurang lebih lah kayak gitu. Nah ini, jadi nggak serta merta, ya. Nah, memang kaum muslimin dari zaman dulu sampai sekarang mentalnya itu belum terkalahkan dan terus menang. Cuman kalau secara hukum syariat, kita kembali kepada hukum syariat yang ditunjukkan oleh Rasulullah yang namanya perang gitu ya. Itu kan li'i'la'i kalimatillah. Maksudnya begini. Waktu Umar mau hijrah dihalangi, Umar terang-terangan, saya menghalangi tak sikat. Berikutnya setelah di Madinah, ya udah perang 12 kali. Tatkala pingin ke Mekah, Rasulullah masih mau pada perjanjian Hudaybiyah. Padahal Umar mengatakan udah biarin aja kita perang, kita pasti menang gitu. Secara perhitungan Umar, dan insya Allah benar menang. Cuma Rasulullah juga masih apa? Masih menunda. Akhirnya Rasulullah mau perjanjian Hudaybiyah. Sampai pada waktu berikutnya, tatkala Futuh Mekah, kemenangan ya hampir tanpa korban, musuh betul-betul kalah. Ya, sampai Rasulullah mengatakan yang masuk ke rumah aman, ya, yang masuk ke Ka'bah aman, menang ditaklukkan. Coba bayangkan. Ini sunnahnya demikian ini, ya, aslinya begitu. Tapi tatkala kita dalam kondisi semacam ini bukan karena serta-merta, mesti sebab belakangan. Ya makanya kita mohon kepada Allah di waktu-waktu yang akan datang kemenangan kaum muslimin, kemenangan yang paripurna. Ya. Memang saat ini kalau kita lihat
sebenarnya si Israel sudah kalah dari sisi mental dan seterusnya. Tapi kalau kita ditinjau dari sisi jumlah korban kita dan seterusnya, ya Allah, seakan-akan kita tidak berdaya, ya kan? Kita tidak berdaya. Seharusnya jangan sampai ada korban satupun di tubuh kaum muslimin. Hendaknya gitu loh. Dan hendaknya Allah ya hendaknya kaum muslimin Palestina sudah memiliki negara, ya, Palestina sudah lebih lama daripada ini. Nah, kadang orang mengatakan, ya Allah, betapa lamanya Engkau memberikan pertolongan. Sebenarnya Allah sudah memberikan pertolongan sangat banyak di setiap waktu, di setiap tempat gitu. Cuman kita nggak respon, ya, kita nggak respon. Nah, ini penting bagi kita untuk, ya, apa yang Allah mudahkan bagi kita lebih belajar mandiri, ya, lebih belajar apa? Mandiri. Gampang atau sulit belajar mandiri, ya? Kalau biasa karo pentin, biasa karo aqua, ya kan? Dan lain sebagainya. Ya, ini. Kita lanjut lagi. Apalagi kalau sama produk hukum. Nah, ini. Sama produk apa? Hukum. Ya Allah. Para pakar hukum negeri Indonesia sebenarnya sudah berteriak-teriak, ya, Indonesia masih dijajah dari sisi hukum, ya, karena hukum perdatanya juga pakai hukum Belanda. Mereka mengakuin. Nah, kita lanjut pembahasan. Jadi dalam ayat ini, ya, ini pembahasan yang saya dapatkan dari masyayikh di sana di Yaman, ya, tentang orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ini ada 3 keadaan. Ya, ada 3 keadaan. Yang pertama, ya, annahu ya'taqid jaiz. Kalau dia meyakini bolehnya berhukum dengan hukum selain Allah, satu. Yang kedua, wa ya'taqid annahu ahsan min hukmillah. Dia kemudian meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah ini lebih bagus daripada hukum Allah. Kemudian yang ketiga, yang lebih, ya, yang paling ringan, dia wa ya'taqid annahu mithlu hukmillah. Dia meyakini bahwasanya hukum Allah itu sama seperti, ya, bahwasanya hukum selain Allah sama dengan hukum Allah. Yang demikian ini, ya, ini yang apa? Yang masuk dalam ranah kekufuran. Dalam ranah apa? Kekufuran. Makanya orang-orang yang belajar hukum, dia harus tahu ini bukan buku hukum Islam gitu. Dan saya tidak berhukum dengan hukum ini, cuman sistem peradilan yang ada ini masih pakai hukum ini gitu. Tapi saya tidak meyakini, hanya memakai karena kita tak berdaya. Maka yang demikian ini dia tidak sampai jatuh kepada apa? Kekufuran. Kalau orang-orang takfiri, ya, takfiri kemudian mengatakan ini kan bukan hukum Allah, nah, akhirnya dikafirkan. Dan mereka juga tidak mengakui bendera, misalnya ini Indonesia merah putih, ya, kemudian bendera Malaysia apalagi dan sebagainya, ini tidak pernah ada di masa Rasulullah. Berarti tidak berhukum dengan hukum Allah, berarti kafir gitu. Karena hukum bendera yang diterima Rasulullah kan tulisannya la ilallah, ya kan? Nah, ini tidak bisa seperti itu. Karena negeri ini memang sudah terpisah. Ya, terpisah. Zaman dulu negeri itu satu. Ya, seperti misalnya Syam. Syam sekarang sudah menjadi beberapa negeri. Dulu itu yang memimpin namanya wali negeri atau gubernur. Ya, Mesir sekarang sudah menjadi sebuah negara. Dulu gubernur. Ya, Mesir, Irak, Iran, dan negeri-negeri yang lain itu cuma jadi gubernur. Presidennya satu, zaman dulu. Kemudian terjadi seperti ini, kemudian muncullah berbagai macam permasalahan. Ini tidak menunjukkan mereka itu apa? Kufur. Karena memang inilah yang Allah, ya, berlangsungkan kepada kaum muslimin. Bersamaan kita meyakini bahwasanya, ya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin adalah apa? Bersaudara. Walaupun berbeda negeri, berbeda bendera, ya, ini tetap
satu ya saudara. Ila hadirin azza wa jazakumullah, berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala, wal ayah ghamatun liman adala anil kitab was sunnah. Dan ayat ini celaan bagi mereka yang menyimpang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menyimpang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, padahal untuk menyimpang gampang banget, ya kan? Gampang banget ya. Masalah waris, masalah banyak sekali, ya. Walaya ghamat liman adala al-kitab was-sunnah wa tahakum ila ma siwa huma minal batil. Dan berhukum kepada selain Al-Qur'an dan Sunnah ini termasuk kebatilan, salah. Wa wal muradu bit tauhid hahuna, dan ini yang dimaksud tauhid di sini. Jadi tauhidnya di sini ternyata bukan berhala, bukan jin, bukan yang lainnya, ternyata adalah hukum, sistem, ya, sistem begitu. Alhamdulillah azani wa azakumullah. Di sini dijelaskan ya. Tauhid, maka tauhid adalah al-kufru bi kulli tauhid. Jadi tauhid itu mengajarkan untuk ingkar kepada seluruh tauhid. Yang disembah dari selain Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik pada Ibrahim. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya. Idza qalu liqaumihim, tatkala Ibrahim berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkar terhadap kalian. Wa bada'a bainana wa bainakum adawata wal baghdha, maka dimulai antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian. Abadan, untuk selamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Jadi Islam mengajak manusia berhukum pada hukum Allah. Yahudi, nah ini yang sekarang memegang kendali dunia, juga mengajak manusia berhukum dengan hukum Yahudi. Makanya mereka punya prinsip, ya, satu negara di dunia ini. Ya, jadi dunia ini semuanya jadi satu negara. Ya. Dan ada proyek, ya, mengurangi populasi. Ya, jadi karena penduduk dunia terlalu banyak menurut mereka, sehingga harta orang kaya nanti habis dimakan orang-orang miskin, maka orang miskin ini harus dihabiskan gitu. Yang bunuh nanti berapa juta gitu, biar gak ikut makan sama orang kaya. Mungkin orang Afrika ini yang dipilih gitu. Ngeri sebenarnya ini. Nah, karena kenapa mereka berpikir seperti itu? Karena mereka berhukum dengan tauhid. Ya, berhukum dengan apa? Tauhid. Seperti Israel sebenarnya berhukum dengan tauhid gitu. Berhukum dengan tauhid. Tetapi secara hukum yang ada di dunia ini, dia masih mendapatkan legalitas. Padahal sebenarnya secara hukum syariat tidak ada legalitas semacam itu, karena itu kezaliman. Ya, kezaliman. Jadi katanya dia punya rencana pada tahun 60 itu mau bikin terusan, ya, seperti terusan Suez, dan itu melewati negeri Palestina, sehingga orang-orang Palestina harus pindah ke Sinai, dan nanti dibikin terusan itu, seperti terusan Suez. Jadi memang harus dibersihkan menurut keinginan mereka. Nah, secara hukum syariat ini nggak boleh. Jadi memang ambisi manusia itu sering menjadikan mereka zalim, ya. Karena manusia ini haknya sama di sisi Allah, kecuali kalau mereka rela. Kalau mereka nggak rela, jangan. Ya, kalau mereka nggak rela, jangan. Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Ilhadirun azani wa azakumullah. Berikutnya di sini juga dijelaskan oleh musannif, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
Surat Al-Baqarah ayat 11. Allah SWT mengatakan, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Qalu innama nahnu muslihun. Kemudian mereka mengatakan, kami sesungguhnya melakukan perbaikan. Ini bahayanya orang jahil, tapi jahilnya murakkab. Ya, dia jahil, tapi dia dalam keadaan tidak sadar kalau dirinya jahil. Ini jahil murakkab. Yahudi sebenarnya jahil murakkab ini. Dia membuat kerusakan di muka bumi ini, tapi merasa dia berbuat baik ini. Merasa berbuat baiknya ini yang mereka istilahkan dengan edukasi gitu. Makanya kalau kita terlalu lugu-lugu ya berbahaya gitu kan. Mending air sumur kita bersih dan sebagainya, kita ngodok pedang dan sebagainya kan, daripada tuku aqua, daripada tuku penting dan sebagainya. Ya Allah, ya, saya punya temen ya, pas ketemu ternyata rambutnya udah putih gitu semua. Ya Allah, kayak kaget, kok bisa putih semua. Dia cerita, saya kalau berangkat sekolah itu pakai minyak rambut. Oh, pantes. Padahal saya masih ingat loh, saya waktu kecil minyak rambutnya itu pakai cem-ceman loh. Nggak ada karo godong mangkokan kerajani karo minyak lentik itu masih ingat. Ya Allah, berbahagialah yang bisa memakai cem-ceman ya. Ada di sini yang pakai cem-ceman? Sekarang loh. Nah itu, makanya rambut kita banyak rusak. Setelah banyak rusak akhirnya ke tukang cukur, pak semir. Iya, pak semir. Ya Allah, sebenarnya ini musibah loh. Banyak kesepuan rambutnya putih, rambutnya hitam, tapi kita tahu itu semir. Ya Allah, Rasulullah meninggal dunia kan usia 63 tahun, ya kan? Ubahnya cuma 3 loh. Ya, memang banyak yang meneliti ubahnya 3 karena beliau lapang dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari hadis Rasulullah, beliau juga telaten meminyakinya loh, jenggot diminyaki. Pakai kerambil aja, minyak kerambil, bakaran kerambil, minyaknya. Kemiri itu dari sebelum buat bikin apa itu? Buat dipeyek gitu ya, bakar dulu pakai kemiri, diusap gitu loh, jenggotnya, rambutnya. Jadi nggak perlu yang mahal-mahal, ngapain gitu, pembodohan gitu, bener-bener pembodohan. Ada yang lebih ngeri lagi, yang namanya biar kulit itu glowing, ya glowing, ya ini perempuan-perempuan jangan terpancang ya dengan putih, glowing, menarik. Jadi suami kalau lihat istrinya glowing juga jangan terlalu, wah masya Allah kok glowing banget, jangan. Ya, ya boros duit, boros waktu. Dan sering berbahan, sebenarnya ini masuk kalau dalam bahasa syariat itu haram, yaitu merkuri, sehingga menjadi hitam, merkuri. Ya Allah, pokoknya utak-utaknya wong kafir yang rusak wong Islam. Jadi kalau orang Islam ingin menang, lepaskanlah hukum-hukum kafir pada perkara yang kita mampu loh, pada perkara yang kita mampu. Tapi qadarullah wa masyafa'al, kita terjebak pada hukum kafir dari diri kita sendiri. Zaman siki nek ora utang ya ora sugih. Wong negara ada utang, maksud utang bank loh, riba. Ini kan hukum kafir coba. Masa hukum kafir dihalalkan? Lah siki nek ora pacaran dhisik sik kepener bojo, wis gede ya pacaran. Ini kan hukum, oh ya Allah. Pakai anaknya ngerokok, ora apa-apa, wis gede gitu loh. Pak, anaknya ngerokok kayak Pak, ora apa-apa, wis gede. Ya. Besok bawa anak yang masih kecil, belikan rokok di Samsu, pakai putune ngerokok aja, dan apa-apa, kasih cilik. Apa hukum berubah? Bukankah yang kecil ini malah tidak terkena hukum syariat, ya kan? Aneh. Jadi kalau yang kecil dosa, yang gede juga dosa. Terus gede lah, wajah bocah pacaran. Nah. Ini musibah. Ini sebenarnya hukum kafir yang menyelinap loh. Walaupun ini tidak diundangkan. Nah kalau mau diundangkan ya di pemerintah kita, paling hukum perzinaan. Hukum perzinaan itu hanya bagi suami istri. Tapi kalau pacar sama pacar, meteng ada apa? Pelacur, diburu-buru, tipiring paling. Ini hukum jahiliyah ini. Maka kita jangan sampai masuk dalam ranah itu. Ya. Nah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan,
Dan apabila dikatakan kepada mereka, kalian jangan membuat kerusakan di muka bumi ini, mereka mengatakan, qalu innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami yang memperbaiki. Ini namanya istilahnya ghusful fikri, ya, perang pemikiran. Di sini dijelaskan oleh Abu Aliyah di dalam ayat, ya, beliau mengatakan, la ta'su fil ardh. Janganlah kalian membuat kerusakan di bumi ini. Maknanya janganlah kalian berbuat maksiat di muka bumi ini. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi pembahasan kayak polusi udara, polusi ini dan sebagainya, ini baru sekebel-belepung. Tapi tatkala membahas tentang masalah janganlah kalian berbuat maksiat di muka bumi ini, yang meliputi tadi, ya, polusi udara, polusi ini, perusakan hutan dan seterusnya, ya, ini masuk dalam kategori apa? Maksiat. Syirik maksudnya bukan maksiat, maksiat. Bid'ah maksudnya bukan maksiat, maksiat. Membunuh orang maksudnya bukan maksiat, maksiat. Menipu orang maksudnya bukan maksiat, maksiat. Dolim maksiat. Jadi lebih menyeluruh. Nah, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini, janganlah kalian maksiat. Li'anna man asallaha fil ard, maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi ini, au amara bi maksiatillah, atau dia memerintahkan untuk manusia bermaksiat dengan Allah, faqad afsada fil ard, maka sungguh dia telah membuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, ini telah membuat kerusakan di muka bumi ini. Li'anna salahal ardi was sama inna wa bi ta'atillahi wa rasulih. Sesungguhnya baiknya langit dan bumi ini dengan sebab ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Al-hadirin a'azani wa a'azakumullah. Apa kesesuaian ayat ini dengan judul kita? Kesesuaiannya adalah anna tahakuma ila ghairillah, sesungguhnya orang berhukum kepada selain Allah wa rasuli dan rasulnya min a'malil munafikin. Ini termasuk daripada amalannya orang munafik. Berarti ucapan zaman siki nek ora utang ya ora sugih, itu sebenarnya ucapan munafik. Maksudnya utang di sini utang bank loh ya. Berutang karo kancane sih ora apa-apa. Ini termasuk ya tolong menolong ya. Tapi sing diutangi ya ajak lalen bayar. Kadang kelingan utangnya kelalen bayare gitu. Ya. Jadi orang yang posisinya butuh ini memang bagi orang yang posisinya cukupan ini disunahkan ngutangi gitu. Tetapi juga dalam petunjuk Rasulullah, maqalul ghani dzulmun. Orang yang mampu nyarukan kemudian menunda pembayaran utangnya, ini masuk dalam kategori kezaliman. Nah, ini berarti termasuk sebenarnya ucapan munafik. Pak, ini kayak putrane ngerokok, Pak. Ya apa-apa wis gede. Ini kalau dikategorikan sebenarnya ucapan apa ini sebenarnya? Termasuk dalam kategori ucapan munafik. Jadi kalau kecil nggak boleh, gede nggak boleh. Ini maksudnya contoh yang biasa beredar, yang gampang. Tapi bukan satu-satunya perkara ini. Jadi ini termasuk daripada amalan munafikin. Wa huwa minal fasadi fil ard. Ini yang menyebabkan kerusakan di muka bumi ini. Nah, ini contoh lagi yang kecil lagi. Ngombe homer haram. Tapi nggo obat sedikit ya ora apa-apa. Sudah pernah dengar? Kodok ke haram. Tapi ngger kodok ijo cinang sawah halal. Jadi ya Allah, ada-ada aja ini, masya Allah. Ini ya menyelinap. Ya kita jangan ikut-ikutan. Ya, sing haram bae angel aja, mending sing halal. Jangan ya. Ini termasuk. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, wa huwa min fasadi fil ard. Ini termasuk kerusakan di muka bumi ini. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, juga dikatakan oleh musannif rahimahullah taala, qauluhu wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini setelah
diperbaiki. Ya, janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini setelah diperbaiki. Surat Al-A'raf ayat 56. Qala Abu Bakar bin Ayyash. Abu Bakar bin Ayyash mengatakan fil ayat, tentang ayat ini. Innallaha ba'atha Muhammadan. Sesungguhnya Allah SWT mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ahlil ard, kepada penduduk bumi. Wa hum fi fasad. Semuanya ini dalam keadaan rusak. Beliau sendirian ya memperbaiki dunia. Memperbaiki dunia ini. Ya, jadi dunia rusak. Jadi pas itu Rasulullah itu kondisi manusia yang pertama apa? Ahlul kitab. Kitabiyun, Yahudi atau Nasrani. Nah, kitabiyun pun rusak. Ya, bisa jadi mereka beramal dengan kebid'ahan yang mereka bikin dalam agama mereka. Atau mereka beramal dengan sesuatu yang mereka telah ganti, atau beramal dengan sesuatu yang telah mansuh. Kemudian yang kedua, orang-orang paganis, ya, orang-orang penyembah berhala yang disebut dengan ummi, yang tidak tahu tulis, tidak tahu baca. Jadi elit dunia Yahudi Nasrani, selainnya adalah ummi. Ini dua-duanya rusak dalam keadaan jahiliyatun jahla, dalam kebodohan yang sangat nyata. Kemudian diutus oleh Allah SWT Nabi kita Muhammad SAW untuk memperbaiki bumi. Fa aslahahumullahu bi Muhammad. Maka Allah perbaiki dunia ini dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mulai mentauhidkan Allah di Mekah, di Madinah, ya, bahkan di Palestina yang disebut dengan Syam, tadinya agamanya apa? Palestina waktu itu agamanya apa? Nasoro. Jadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, akhirnya kekuasaan yang tadinya dipegang oleh para pendeta di Palestina diberikan kepada Umar bin Khattab karena nggak bakalan dirampas. Mulai mereka masuk Islam. Nah, ini sejarahnya. Penduduk asli Palestina gitu. Nah, penduduk asli Palestina ini adalah dari Bani Kan'an yang disebut dengan Kan'aniyun. Ya, Bani Kan'an. Bani Kan'an ini sudah ada sebelum Nabi Musa masuk ke Palestina. Jadi Nabi Musa waktu itu kan diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke Palestina untuk berperang di situ. Orang-orang Bani Israel nggak mau. Akhirnya Nabi Musa dan Harun berperang. Setelah menang baru orang Bani Israel masuk. Nah, berarti yang lebih dahulu menempati Palestina adalah orang asli Palestina sekarang yang disebut dari Bani Kan'an, Kan'aniyun. Ya, mereka bermasuk betul. Belum nanti terusir. Nah, maksudnya di sini tadinya tidak ada yang beribadah kepada Allah, dengan dakwah Nabi kita Muhammad SAW di mana-mana menjadi beribadah, termasuk di negeri kita ini. Ya, kita juga dulu tadinya apa? Animisme, dinamisme, Buddha, Hindu gitu. Makanya kadang orang-orang pas kita menetap di Yaman itu, orang-orang Yaman gitu, masyarakat Yaman maksudnya, kadang ngejek kita, orang keturunan Hindu gitu. Ini, Masya Allah, ngawur ya, ngawur sebenarnya kayak gini kan. Ya memang kita dulu ya ada Buddha, ada Hindu ya kan. Tapi kan itu masa lalu nenek moyang kita gitu. Kita lanjut lagi hadirin azan wa azakumullah. Wa huwa minal fasadi fil ard. Dan itu termasuk kerusakan di muka bumi ini. Jadi ya, fa huwa minal mufsidin fil ard. Kemudian ya, fa aslahahumullahu bi Muhammadin. Kemudian Allah SWT memperbaiki dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadun, maka barang siapa yang mengajak manusia kepada sesuatu yang berbeda dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW, fahuwa minal mufsidina fil ard, maka mereka termasuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi hukum yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW ya agama ini keseluruhan. Ya. Para sahabat mengatakan allamana Rasulullah SAW kulla syai' hatta al-qira'ah.
Rasulullah SAW telah mengajarkan kita segala sesuatu sampai buang air besar. Makanya zaman dulu ada orang yang ceboknya dengan tai kering yang disebut dengan roji'. Datang Rasulullah nggak boleh. Ada di antara mereka yang cebok dengan tulang, idham. Itu juga boleh. Tidak boleh. Kemudian ditentukan yaitu minimal dengan tiga batu. Ini yang ada di Timur Tengah sana. Kalau negeri kita kan dohirnya tidak. Ya, tidak pakai tai kering, juga tidak pakai tulang. Ya kan? Tapi pakai godong. Nah. Zaman dulu loh. Ya kan? Kadang kencing di jalan dan sebagainya, mandi di sungai. Jadi setelah datang Islam, orang mandi di pemandian umum nggak boleh. Ya, menutup aurat. Nah, ini sebab dakwahnya Rasulullah SAW. Maka yang menjadi demikian itu termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi yang berjuang bagaimana manusia melepaskan pakaiannya yang menutup aurat, yang membebaskan pergaulan laki dan perempuan, ini adalah dari kalangan orang-orang munafik. Makanya di sini dikatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini setelah diperbaiki. Di sini ada sisi kesesuaian antara ayat dengan pembahasan anna tahakuma ila ghirillahi wa rasulih min a'zami ma yufsidul arda minal ma'asi. Sesungguhnya barang siapa yang berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya, ini termasuk sebesar-besar perkara yang merusak bumi ini dari perkara maksiat. Maksiat ini kata umum, ya. Maksiat ini kata umum. Cuman kan kadang tersempitkan, ya, tersempitkan. Yang gampangannya zaman gedean ya mau limo gitu kan, gampangannya. Itu terlalu sempit sebenarnya. Maksiat itu diantaranya ya, kita nggak produktif itu sebenarnya maksiat. Kita putus asa maksiat gitu. Ya, kita tidak memiliki mental yang kuat, ya, berjibaku itu juga sebenarnya maksiat. Ya, makanya perkara yang demikian ini dilarang dan akan berdampak pada dampak yang banyak. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang mayoritas manusia terkalahkan padanya, yaitu kesehatan dan waktu kosong. Ya. Nah, ini berarti memang agama kita ini ya membawa perbaikan. Fala salaha laha illa bitahkim kitabillahi wa sunnati rasulih. Maka tidak ada kebaikan kecuali dengan berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Wa huwa sabilul mu'minin. Ini jalannya kaum mukminin. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa may yushakkikir rasula, maka barang siapa yang menentangi Allah dan Rasulnya, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, maka dipalingkan dia kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan dia akan dimasukkan ke neraka jahannam, wa sa'at masira. Dan neraka jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Jadi maksudnya kalau sudah jelas petunjuk dari Allah dan Rasulnya, sikap kita adalah imanan, tasdiqan, wa taslima. Kita mengimani, kita membenarkan, dan kita menerima. Jadi sudah jelas petunjuk, maka sikapnya seperti itu. Imanan, tasdiqan, wa taslima. Kalau bahasa kitanya ya sami'na wa ata'na, itu yang paling gampang. Ya. Bahkan Allah SWT juga mengatakan, fala wa rabbika la yu'minun, maka tidaklah demi Rabbmu mereka tidak dikatakan beriman hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, sampai mereka mau berhukum kepada engkau ya Nabi pada perkara yang mereka selisihkan, wa yusallimu taslima, dan mereka mau tunduk terhadap perkara tersebut. Jadi memang ya hukum Allah di sini ya agamanya. Ini bisa kita jumpai dari tidur sampai tidur lagi, termasuk hukum-hukum yang
dipakai ya dalam muamalah, dalam ya hudud itu hukum-hukum kriminal, atau dalam masalah kisos, ataupun juga dalam masalah mawarid, ataupun dalam masalah yang lainnya. Ini kalau bertalian dengan ya perkara-perkara yang besar, tapi secara umum itu semuanya sudah ada dalam kehidupan. Jadi di sini ya, pelajaran yang bisa kita petik yaitu kita wajib ya berhukum dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadits, ya, karena ini termasuk daripada tauhid. Kalau kita kemudian berpaling dari hukum yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ini yang dimaksudkan berhukum dengan hukum tauhid. Nah, satu. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang terjatuh pada hukum selain hukum Allah, apakah dikatakan kafir? Tentunya keadaannya banyak, ya. Keadaannya apa? Banyak. Dia mungkin karena terpaksa, saya melakukan ini karena saya belum mampu. Tapi saya meyakini ini bukan hukum Allah dan ini jelek, gitu. Ya. Maka yang demikian ini tidak bisa dikafirkan. Tidak bisa dikafirkan. Kenapa? Apa? Jomblo. Nah, menjomblo ini kalau secara hukum asalnya kan nggak boleh. Tapi kondisi jomblo ini kan macam-macam. Nabi Ibnu Taimiyah meninggal dunia dalam keadaan belum menikah. Nabi Isa meninggal dunia juga dalam keadaan belum menikah. Ya, Imam Nawawi meninggal dunia juga dalam keadaan belum menikah. Nabi Isa juga belum menikah, ya kan? Tapi hukum asalnya ini nggak boleh. Ayo kamu nikah. Aduh, saya lagi merawat ibu saya sudah koma 10 tahun. Ya udah nikah aja. Aduh, saya nggak tega, dia berak di situ, kencing di situ, nggak ada yang mau ngurusin. Kalau dipasarkan pati jompo saya nggak terima, saya udah dilarin dari dia. Nah, hartanya banyak, ya, harta saya banyak, tapi saya tidak lebih penting dari harta saya ngurusin ini. Akhirnya meninggal dunia dalam keadaan jomblo karena bakti sama orang tua. Apakah sama dengan jomblo yang nggak ngurusin orang tua, nggak ngaji, nggak kerja dan sebagainya? Mas pemancing terus, iyalah, maklum jomblo, ya kan? Ini tentunya beda, gitu. Makanya dalam masalah ke orang ini nanti ada pembahasan lebih rinci, karena orang itu memang ya Allah ya kendalanya itu banyak, ya kan, kendalanya banyak ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Nggih, pripun Pak? Berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 11 tadi yang berarti jangan kamu membuat usaha di kota. Nah, ini dengan adanya pengembangan itu, ya, di situ itu pada era dahulu, petani memberikan pupuk pada tanaman, yaitu kandang, pupuk kompos, dan adanya ilmu yang maka sekarang menjadi memakai pupuk kimia. Nah, di sini kalau kita amati di antara pupuk kimia dengan pupuk kandang atau pupuk kompos itu lebih bagus yang pupuk kompos. Ternyata pupuk kimia ini membuat tanah menjadi kurang subur lah. Cuma itu memang cara memberikan atau membawanya itu. Nah, ini termasuk membuat rusak. Kalau dikembalikan secara hukum syar'i ya termasuk kerusakan. Makanya kan sebelum merusak diedukasi dulu, ya kan? Edukasi artinya apa sebenarnya tadi kan? Edukasi kan pembelajaran. Tapi maknanya di sini edukasi cuci otak, gitu loh. Sekarang sebenarnya dulu kita waktu belum mengenal gadget, ya kan? Ada bahagia nggak di antara kita? Ada bahagia nggak? Waktu kita belum mengenal gadget kayak gini loh, ada nggak? Ada yang metu nang jopo pada bulan gak seneng, ya kan?
Dan tatkala keterburukan kita seneng. Cuman saat ini kalau kita nggak ada gadget, kita nggak rasa bahagia. Persis seperti itu. Kita tahu menimbulkan kerusakan baik pada tanah atau pada manusianya dan sebagainya, ya kan? Tapi kondisinya juga menggerus gitu. Sehingga kalau orang yang mau pakai pupuk kandang dan sebagainya dari sisi produksinya kalah. Kalau kalah akhirnya ya miskin ya tahan persaingan, ya akhirnya ikut, akhirnya terus mengguling, dan kerugiannya itu pada manusia itu sendiri. Masya Allah. Jadi orang yang berbuat, siapa yang bisa menghentikan coba? Termudoroti. Ya, zaman dulu zahirnya punya panjang-panjang, sekarang ada anak 10 tahun udah meninggal dunia, ya 6 tahun meninggal dunia, 10 tahun kena diabetes. Ya, bahkan kalau dicek kan ada umur apa ya namanya, umur kesehatan ya, yang dipakai cek. Misalnya umur saya saat ini 47 gitu ya. Nah, pas 2017 saya umur berapa itu ya? Mundur ya ke belakang, mungkin katakan umur 40-an ya. Ketika pakai alat itu dicek, tubuh saya itu bukan umur 40 tahun, itu sudah 56 gitu. Coba antum dicek nih, tubuh antum nih. Ini bisa jadi antum sekarang misalnya umur 50, bisa jadi secara hitungan alat itu antum umurnya udah 90 tahun. Maka banyak yang meninggal gasik gitu. Kalau dilihat dari usia kelahiran kita belum begitu tua, tapi dari sisi racun-racun yang masuk ke tubuh kita, yang harusnya ini adanya racun-racun pada usia sekian, ini sudah masuk begitu. Jadi kembalinya mudorotnya kepada manusia. Ya. Saya punya anak 6. Teman-teman yang dari medis udah teriak-teriak, Ustaz jangan nambah anak. Lalu saya nanya kepada orang tua, Bu, zaman dulu gimana? Boleh nggak saya nambah anak? Boleh. Semuanya mengatakan boleh. Saya aja 12 kok. Sekarang coba punya anak 6, teriak-teriak coba, ya kan? Sing jere repot, sing jere bayar sekolah, sing mumet, sing apa gitu loh. Ini terjadi perubahan tapi tidak membawa kebaikan. Ya. Alhamdulillah kaum muslimin di Indonesia itu tidak menerima serta-merta KB loh. Ya kan? KB itu kan mendorot. Bahkan di negeri-negeri kayak Jepang, Cina itu populasinya menurun. Lebih baik zina daripada nikah. Kalau yang nikah lebih baik nggak punya anak. Ini kerusakan sebenarnya ini. Kerusakan. Dan kalau misalnya di dunia ini nggak ada yang KB, kira-kira bumi ini penuh apa nggak penuh? Nggak bakalan penuh. Ada makanan nggak? Ada makanan. Jadi karena rakusnya manusia itu, nah yang dirusak itu otaknya tadi dengan syubhat tadi. Ya, syubhat itu bukan hukum dijejalkan seakan-akan hukum. Nah ini kerusakan yang nyata ini. Jadi kerusakan pada Molimo itu nggak seberapa dengan kerusakan dari sisi otak. Ya. Makanya siapakah yang paling jahat dalam dunia ini? Sebenarnya para pakar-pakar yang nggak bertanggung jawab dengan ilmunya. Karena itu akan merusak otaknya. Kalau otaknya sudah rusak, ya terjadilah apa yang terjadi sebagaimana yang kita lihat. Gitu. Makanya ngaji kesana, lah ngaji uli apa, gitu lah. Betul sih jelas. Ya. Itu dia Allah. Lah kalau nggak ngaji, sekarang kita lihat pemandangan coba. Harta-harta mereka itu buat apa? Buat Iron Dome mahalnya kayak apa? Buat biaya perang mahalnya kayak apa? Buknya nggak sodakoh, ya nggak? Zalim, ya kan? Zalim dan menghancurkan mereka. Dan akhirnya orang-orang Israel itu stres itu sudah. Karena mereka biasa enak. Padahal mereka sudah menempuh cara segalanya. Di antaranya ya, dan ini belum dilakukan oleh Palestina. Di antaranya kan mereka sudah melakukan namanya wamil. Palestina sudah melakukan wajib militer ya, bagi perempuan minimal 24 bulan, bagi laki-laki minimal 36 bulan. Pokoknya lanang kudu jadi tentara, wadah tentara untuk keperluan mereka. Janjane kowe uripe nggo ngapa, rekasa temen. Ya kan? Rekasa banget, tapi rekasa digawe dewek. Lah sebabnya kayak itu nang apa uteke lho. Utek kayak bisa orang nganggo Alkitab wa Sunnah. Makanya berbahaya sekali loh pendangkalan terhadap Alkitab wa Sunnah yang bertakhta itu ilmu-ilmu. Jadi yang berbutuh ya ngono, orang butuh ya apa-apa.
Gitu loh. Kan tidak semua butuh terhadap ilmu-ilmu dunia tadi. Tidak semua. Wong satu pakar misalnya bisa untuk sekian banyak orang loh. Kayak gitu. Sebenarnya begitu. Tapi kerusakan ini sudah merajalela, akhirnya kaum muslimin juga terimbasi. Lebih banyak yang ahli ilmu dunia daripada ilmu agama. Gini apa mboten? Nggih, otomatis. Kalau kita dengar Pak putranya jadi nopo, jadi dokter, rasanya bahagia apa mboten? Bahagia. Putranya jadi nopo, jadi santri, aduh. Aduh. Ini ya, jadi kita mohon kepada Allah ya, semoga kita diberi rezeki yang berlimpah ya. Ya, dan dijaga ilmunya, dan kita juga bisa menjadi orang-orang yang ikut memperbaiki kerusakan minimal ya pada diri kita, keluarga kita, lebih-lebih ya pada masyarakat kita, karena manusia hidup di dunia yang dicari sebenarnya apa? Bahagia. Ini saja, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.